Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Safitri dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas B dari IAIN Ponorogo. Dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang opini publik dalam bidang psikologi komunikasi. Pengertian dari opini publik sendiri adalah kumpulan opini individu terkait suatu fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi yang akan mempengaruhi suatu masyarakat atau organisasi. Bisa dijelaskan kembali bahwasanya opini publik adalah sikap masyarakat berupa tanggapan baik itu pro maupun kontra terkait suatu permasalahan atau fenomena tersebut yang akan menimbulkan suatu reaksi. Selanjutnya adalah opini publik dalam perspektif psikologi komunikasi. Jika kita bisa melihat bahwasanya opini publik ini adalah suatu perilaku yang bisa diamati. Perilaku ini adalah salah satu bentuk bagian dari ilmu psikologi komunikasi. Nah, biasanya opini ini akan dikomunikasikan antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, inilah alasan mengapa psikologi komunikasi berkaitan dengan opini publik atau sebaliknya. Nah, psikologi komunikasi ini adalah suatu kegiatan yang membicarakan banyak hal terkait dengan perilaku yang berkaitan dengan cara berkomunikasi seseorang terkait opini-opini mereka. Baiklah, yang terakhir pada poin ketiga yaitu pembentukan opini publik. Jadi opini publik ini tidak serta-merta terjadi suatu fenomena atau permasalahan terjadi langsung kemudian ada opini publik. Jadi tidak seperti itu, ada step by step terjadinya opini publik atau munculnya opini publik ini. Step yang pertama adalah persepsi. Jadi persepsi ini adalah bagaimana seseorang menerima informasi yang didapatkan dan kemudian mengelolanya. Jadi setelah seseorang itu mendapatkan suatu informasi terkait fenomena yang terjadi, maka mereka akan mengelolanya, mencernanya apakah fenomena ini terjadi, benar-benar terjadi ataukah hanya bualan belaka. Yang kedua adalah opini. Opini ini hadir setelah seseorang itu berpersepsi, memiliki persepsi. Jadi opini ini adalah respon yang akan diberikan setelah seseorang itu memiliki persepsi di dalam pikirannya. Opini ini memiliki dua karakter. Yang pertama, opini individu. Jadi apabila seseorang memiliki opini, tapi opini ini hanya dimiliki oleh satu individu saja, maka tidak akan menimbulkan suatu permasalahan. Akan berbeda cerita apabila suatu opini ini dimiliki oleh beberapa orang atau opini ini muncul dari sekelompok orang, maka opini ini akan menjadikan suatu permasalahan yang akan menimbulkan reaksi. Step yang ketiga adalah konsensus. Konsensus sendiri diartikan sebagai sebuah kata untuk menghasilkan sebuah persetujuan atas kesepakatan bersama setelah terjadinya perdebatan. Nah, di sini perdebatannya terjadi pada opini. Kan tidak mungkin beberapa individu itu memiliki satu opini yang sama. Jadi opini ini akan menghasilkan perdebatan, dikumpulkan beberapa individu yang memiliki opini terhadap suatu fenomena yang terjadi, kemudian dimusyawarahkan opini mana yang paling kuat terhadap suatu fenomena itu. Nah, hasil dari musyawarah itu ada di konsensus ini. Jadi konsensus ini adalah bentuk dari kesepakatan dalam perdebatan di opini ini. Yang terakhir adalah pendirian. Pendirian ini merupakan ramuan atau pelengkap dari pembentuk opini tadi. Pendirian ini memiliki tiga komponen utama yang biasa dikenal sebagai ABC of attitude. Komponen yang pertama adalah affect. Komponen yang kedua adalah behavior, yang ketiga adalah cognition. Yang pertama adalah affect, perasaan atau emosi, yaitu elemen evaluasi untuk menilai sesuatu.
Jadi individu itu menilai atau mengevaluasi apakah opini tersebut itu baik ataukah buruk. Nah, yang kedua yaitu behavior atau perilaku, yaitu elemen untuk menggerakkan seseorang secara aktif untuk melakukan sesuatu, yaitu untuk memunculkan suatu reaksi. Apakah reaksinya ini menolak ataukah menerima dari opini yang sudah ada. Yang terakhir yaitu cognition atau penalaran, yaitu elemen untuk menilai suatu informasi. Jadi cognition ini tugasnya menilai apakah opini itu berdasarkan fakta ataukah hanya bualan semata. Ya, itu tadi pemaparan terkait dengan opini publik dalam bingkai psikologi komunikasi. Apabila ada tutur kata yang salah atau ada penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.